Saya pernah berpikir bahwa hidup ini cukup dengan menyembunyikan segalanya di balik senyuman palsu. Saya pernah yakin bahwa cinta sesama jenis hanya mimpi yang tak pernah boleh menjadi nyata di negeri ini. Tapi hari itu, ketika telepon berdering dan suara pengacara tua mengabarkan bahwa Nenek Siti telah meninggal, segalanya berubah menjadi mimpi buruk yang tak terduga. Saya Arya, seorang pria gay berusia 28 tahun yang hidup di Jakarta, jauh dari kampung halaman di Yogyakarta. Saya bekerja sebagai desainer Grace Relance, menghabiskan hari-hari di apartemen kecil, menyembunyikan identitas saya dari keluarga besar yang konservatif. Ayah dan ibu tahu saya belum menikah, tapi mereka tak pernah curiga lebih dalam. Atau mungkin mereka pura-pura tak tahu. Di Indonesia ini banyak rahasia yang terkubur dalam diam. Nenek Siti adalah satu-satunya yang pernah membuat saya merasa diterima. Beliau tinggal sendirian di rumah besar warisan di pinggiran Jogja, dengan anjing kesayangannya, si Bono, seekor Golden Retriever tua yang setia. 2 tahun lalu, ketika kesehatan nenek mulai menurun, keluarga mencari orang untuk menjaga rumah dan Bono. Tak ada yang mau karena sibuk dengan pekerjaan di kota. Saya yang saat itu sedang kesulitan finansial setelah putus dari pacar rahasia, menawarkan diri. Biaya sewa, kata mereka, tapi sebenarnya bayaran bulanan yang lumayan untuk mengawasi rumah dan anjing itu. Saya pindah ke sana, hidup tenang di rumah kayu jati yang penuh kenangan. Nenek sudah tak banyak bicara, tapi tatapannya hangat. Bono menjadi teman setia saya, berjalan-jalan di sawah pagi hari, duduk di teras sore sambil mendengar angin. Di sana saya merasa bebas. Tak ada yang mengawasi, tak ada stigma. Saya bahkan sempat membawa Rahmat, pria yang saya temui di aplikasi dating, ke rumah itu sekali 2 kali. Rahmat, 30 tahun, guru seni di sekolah swasta, pria lembut dengan senyum yang membuat hati saya berdegup kencang. Kami bertemu pertama kali di kai kecil di Malioboro. Dia duduk sendirian menggambar sketsa di buku catatan. Saya mendekat, pura-pura bertanya arah, tapi sebenarnya tertarik pada matanya yang dalam. Obrolan mengalir, dari seni hingga mimpi-mimpi tersembunyi. Malam itu, kami berjalan di bawah lampu jalan, tangan hampir bersentuhan. "Kamu seperti angin segar di tengah kota yang pengap ini," katanya pelan. Saya tersenyum, tapi dalam hati bergolak. Di negeri yang masih memandang kami sebagai penyimpang, cinta ini terasa seperti api yang indah tapi berbahaya. Hubungan kami berkembang pelan. Rahmat sering datang ke rumah nenek, membantu merawat Bono, masak bersama di dapur tua. Nenek melihat kami, tapi tak pernah bertanya. Beliau hanya tersenyum, seperti tahu segalanya. "Cinta itu seperti Bono, setia tanpa syarat," katanya suatu hari, sambil mengelus bulu anjing itu. Saya hampir menangis mendengarnya. Tapi nenek semakin lemah. Dokter bilang usia, tapi saya tahu beliau kesepian. Saya merawatnya sebisanya, memberi obat, membacakan koran. Rahmat ikut membantu membawa buah-buahan, bercerita tentang murid-muridnya. Malam-malam terakhir, nenek memegang tangan saya erat. "Arya, janji jagain Bono ya. Dan jagain hati kamu sendiri." Saya mengangguk, tak tahu itu kata-kata terakhir. Kematian nenek datang tiba-tiba. Pagi itu, saya menemukannya tak bernapas di kamar. Bono menggonggong sedih, seolah tahu. Saya menelepon keluarga, air mata tak henti. Pemakaman diadakan cepat, sesuai adat Jawa. Keluarga besar datang, paman, bibi, sepupu. Mereka memandang saya aneh, karena saya yang paling dekat dengan nenek belakangan ini. "Kamu yang jaga rumah ya, Arya?" "Baguslah," kata Om Budi, adik nenek. Tapi yang tak saya duga, pengacara keluarga menelepon seminggu kemudian. "Ada pembacaan wasiat di kantor notaris. Kamu harus datang." Saya bingung. Saya bukan ahli waris utama. Rumah itu milik keluarga, tanah luas yang nilainya miliaran.
Rahmat menemani saya ke kantor notaris di pusat kota Jogja. Kami duduk di ruang tunggu, tangan saling genggam diam-diam di bawah meja. Keluarga sudah berkumpul, wajah tegang. Pengacara membuka amplop tebal. Wasiat terakhir Ibu Siti Rahayu. Semua diam, pengacara membaca, rumah utama dan sebagian tanah untuk dibagi rata antar anak cucu. Tapi ada bagian khusus. Kepada Arya Pramana, cucu yang paling setia merawat saya di akhir hayat, saya wariskan rumah kecil di belakang, kebun, dan tabungan pribadi senilai 500 juta rupiah. Dengan syarat, dia harus terus menjaga Bono sampai akhir hayat anjing itu. Keluarga berisik. Apa? Arya dapat bagian besar, bisik mereka. Om Budi bangkit. Ini tidak adil. Dia cuma disewa jaga anjing. Saya terkejut. Tak pernah tahu nenek punya tabungan sebesar itu. Tapi yang lebih mengejutkan, pengacara melanjutkan. Ada surat pribadi untuk Arya. Saya membuka surat itu nanti di rumah, sendirian. Rahmat menunggu di luar. Tulisan tangan nenek gemetar. Arya sayang, nenek tahu segalanya tentang kamu dan Rahmat. Nenek pernah muda, pernah mencintai seseorang yang tak diterima keluarga. Cinta itu tak salah. Warisan ini untuk kalian berdua, bangun hidup bahagia. Jangan biarkan stigma menghancurkan. Bono tahu dia tak pernah menghakimi. Air mata saya jatuh. Nenek tahu. Beliau menerima. Tapi sekarang keluarga mulai curiga. Bagaimana jika mereka tahu isi surat itu? Malam itu setelah membaca surat nenek, saya tak bisa tidur. Bono meringkuk di kaki tempat tidur, seperti merasakan kegelisahan saya. Rahmat pulang ke apartemennya di kota, tapi kami terus bertukar pesan sampai larut. Nenek hebat ya, tulisnya. Beliau seperti malaikat pelindung kita. Saya tersenyum pahit. Ya, tapi sekarang malaikat itu pergi, meninggalkan bom waktu. Keesokan harinya, Om Budi datang ke rumah dengan dua sepupu. Wajah mereka serius. Arya, kita perlu bicara soal wasiat. Mereka duduk di ruang tamu, Bono menggonggong pelan tapi saya tenangkan. Kenapa kamu dapat bagian besar? Kamu cuma pembantu rumah tangga sementara. Kata-kata itu menusuk. Saya jelaskan bahwa saya merawat nenek 2 tahun terakhir, tidur di rumah ini, mengurus segalanya. Nenek yang memutuskan, kata saya tenang, meski hati bergetar. Dalam hati, saya bertanya-tanya, apakah mereka sudah curiga? Apakah ada yang melihat Rahmat sering datang? Mereka pergi dengan wajah masam, tapi ancaman tersirat. Kami akan ajukan keberatan ke pengadilan jika perlu. Saya tahu di keluarga seperti ini, warisan bukan hanya uang, tapi kehormatan. Dan saya yang tak pernah menikah, tak punya anak, sudah dianggap aneh. Rahmat datang sore itu membawa makanan dari warung Aurit. Kami duduk di teras belakang, memandang kebun yang kini menjadi milik saya. Kita bisa renovasi rumah kecil ini jadi tempat kita, katanya pelan, tangannya menyentuh punggung saya. Sentuhan itu hangat, membuat saya ingin menangis. Bayangkan, Arya. Kita hidup bersama, tanpa sembunyi lagi. Tapi dalam hati, konflik bergolak hebat. Saya mencintai Rahmat, lebih dari apapun. Dia satu-satunya yang membuat saya merasa utuh di dunia yang memandang kami rendah. Tapi keluarga, masyarakat, di Indonesia ini, cinta kami masih tabu. Berapa banyak cerita yang saya dengar, pasangan gay dipisah paksa, diusir, bahkan dianiaya. Kita belum siap, gumam saya. Jika mereka tahu, warisan ini bisa hangus. Dan kita bisa kehilangan segalanya. Rahmat memeluk saya erat. Nenek sudah memberi restu. Itu cukup untuk mulai. Malam itu, kami tidur bersama di kamar tamu, Bono menjaga di pintu. Untuk pertama kalinya, saya merasa punya rumah sejati. Tapi pagi berikutnya, telepon berdering.
Ibu menelepon dari Jakarta. Arya, Om Budi cerita ada yang aneh dengan wasiat. Kamu punya pacar perempuan kah? Kenapa nenek beri kamu begitu banyak? Saya bohong bilang belum ada. Tapi suara ibu ragu. Pulanglah sebentar, kita bicara. Hati saya hancur. Saya tahu rahasia mulai bocor. Rahmat menatap saya khawatir. Kita hadapi bersama, katanya. Tapi dalam hati saya takut. Takut kehilangan warisan yang menjadi harapan baru, takut kehilangan Rahmat jika tekanan terlalu besar. Beberapa hari kemudian sepupu perempuan, Mbak Lina, datang sendirian. Dia yang paling dekat dengan saya kecil dulu. Arya, aku lihat foto di ponsel nenek lama. Ada kamu dengan pria. Mesra. Matanya tak menghakimi, tapi penuh pertanyaan. Saya diam, hati berdegup kencang. Itu Rahmat, ya. Temanmu yang sering datang. Saya mengangguk pelan. Air mata jatuh. Untuk pertama kalinya, saya ceritakan semuanya pada keluarga. Mbak Lina memeluk saya. Nenek pernah bilang padaku, jaga Arya, dia spesial. Aku tak tahu maksudnya, tapi sekarang paham. Dia janji rahasiakan, tapi keluarga lain mulai bergosip. Om Budi menelepon pengacara, meminta bukti wasiat palsu. Konflik dalam diri saya semakin dalam. Saya mencintai Rahmat, tapi takut menjadi beban baginya. Dia guru, jika terbongkar, bisa dipecat. Mungkin kita pisah saja, gumam saya suatu malam. Rahmat marah. Kamu menyerah begitu saja. Nenek beri warisan ini untuk kita bahagia, bukan sembunyi selamanya. Pertengkaran pertama kami meledak. Bono menggonggong seolah memprotes. Saya menangis sendirian di kebun, mempertanyakan segalanya. Apakah cinta ini layak diperjuangkan di tengah stigma yang begitu kuat? Apakah saya egois ingin Rahmat ikut menderita? Tapi Rahmat tak pergi. Dia kembali meminta maaf. Kita kuat bersama. Kami berpelukan di bawah bintang, janji saling jaga. Tapi ancaman dari keluarga semakin nyata. Surat dari pengacara keluarga datang, mereka ajukan gugatan, tuduh saya manipulasi nenek tua. Hati saya remuk. Warisan yang seharusnya menjadi berkah, kini menjadi kutukan yang membongkar segalanya. Gugatan keluarga membuat hidup saya seperti neraka. Sidang pertama di Pengadilan Agama Yogyakarta, saya duduk sendirian di bangku terdakwa, Bono tak boleh ikut tapi Rahmat menunggu di luar. Om Budi dan yang lain membawa saksi, pembantu rumah lama, tetangga, bilang saya jarang pulang ke Jakarta, pasti ada maksud lain. Mereka tak langsung bilang gay, tapi isyaratnya jelas, saya tak normal, tak layak waris besar. Hakim bertanya, apakah almarhumah dalam keadaan sadar saat buat wasiat? Pengacara saya, yang dibayar dari tabungan pribadi, tunjukkan rekaman dokter, nenek sehat mental sampai akhir. Tapi keluarga desak bukti surat pribadi. Saya tolak serahkan, itu rahasia terakhir nenek. Malam-malam saya tak tidur. Rahmat tidur di samping, tapi saya menjauh. Konflik batin menggerogoti, jika kalah sidang, warisan hilang, tapi jika menang, rahasia terbongkar total. Kamu takut mereka tahu kita pasangan? Tanya Rahmat suatu hari. Saya mengangguk. Di sini, Rahmat. Di Indonesia ini, kita bisa dihakimi bukan hanya keluarga, tapi masyarakat. Dia diam, tapi matanya sakit. Rahmat mulai jarang cerita tentang sekolahnya. Saya tahu, rumor mulai menyebar di tempat kerjanya. Guru seni yang aneh. Tekanan membuat kami sering bertengkar kecil. Kamu selalu mundur, katanya. Nenek beri kita kesempatan tapi kamu takut pakai. Saya balas, kamu tak paham. Keluargaku konservatif agamis. Jika tahu, mereka bisa usir aku selamanya. Air mata jatuh. Bono mendekat, menjilat tangan saya. Hewan itu satu-satunya yang tak menghakimi. Mbak Lina datang diam-diam bawa makanan.
Aku dukung kamu, Arya. Tapi Om Budi marah besar. Dia bilang warisan harus untuk yang normal, yang bisa lanjutkan keturunan. Kata-kata itu seperti pisau. Di budaya kita, anak gay dianggap pemutus garis keturunan. Saya merasa bersalah, meski tahu itu tak benar. Suatu malam, Rahmat cerita dia ditegur Kepsek. Ada orang tua murid komplain bilang saya pengaruh buruk. Wajahnya pucat. Saya peluk dia erat. Ini salahku. Dia geleng. Ini salah dunia yang tak menerima kita. Konflik memuncak saat sidang kedua. Keluarga bawa bukti foto lama dari ponsel nenek, saya dan Rahmat berpelukan di teras. Mereka dapat dari pembantu yang curi lihat. Ruang sidang heboh. Hakim minta penjelasan. Saya diam, hati remuk. Di luar sidang, wartawan lokal mulai mengintai. Berita kecil muncul, sengketa warisan diduga ada unsur. Nama tak disebut, tapi cukup buat rahasia bocor. Ibu telepon menangis. Arya, benarkah? Kenapa kamu tak bilang? Saya tak jawab, mati telepon. Rahmat dipecat sementara dari sekolah. Dia pindah ke rumah saya, tak ada pilihan lain. Kami hidup seperti buronan di rumah sendiri. Bono setia, tapi bahkan anjing itu tampak sedih. Dalam kesepian itu, cinta kami semakin dalam. Malam-malam kami bicara panjang tentang mimpi, pindah ke Bali, buka galeri seni kecil, hidup tenang. Kita layak bahagia, Arya, bisik Rahmat. Saya percaya, tapi hati penuh luka. Keluarga akhirnya ajukan mediasi. Om Budi datang dengan wajah dingin. Serahkan warisan, kami tak keberatan kamu ambil Bono dan rumah kecil. Tapi jangan bawa penyimpangan itu ke keluarga. Saya tolak. Ini kehendak nenek. Pertengkaran hebat. Mereka pergi, ancam putus hubungan. Saya jatuh sakit, demam tinggi. Rahmat rawat saya, tak tidur. Di delirium, saya bermimpi nenek. Bertahanlah, cinta sejati butuh perjuangan. Bangun, saya pegang tangan Rahmat. Kita lawan bersama. Tapi dalam hati, saya ragu. Apakah perjuangan ini akan hancurkan kami? Atau justru buat kami lebih kuat? Sidang terakhir mendekat, tekanan semakin berat. Media lokal mulai liput terbuka, judul sensasional, warisan miliaran diperebutkan, terungkap orientasi seksual ahli waris. Nama saya disebut, oto rumah nenek muncul. Dunia kecil saya hancur. Rahmat tak keluar rumah, takut dihujat. Saya yang belanja ke pasar, tatapan tetangga menusuk. Itu si Arya yang... Itu. Bisik-bisik. Bono saya ikat erat, takut diracun seperti cerita-cerita horor yang pernah dengar. Bak Lina datang malam-malam bawa kabar buruk. Om Budi hubungi ustadz terkenal, bilang ini itnah terhadap agama. Hati saya dingin. Di negeri mayoritas muslim ini, sering dicap dosa besar. Saya tak anti agama, saya percaya Tuhan Maha Pengasih, tapi manusia sering salah tafsir. Rahmat mulai depresi. Mungkin kita salah, Arya. Mungkin kita harus pisah, biar kamu selamat. Kata-katanya seperti petir. Saya marah. Kamu menyerah sekarang. Setelah semua ini. Kami bertengkar hebat, barang dilempar, Bono lari sembunyi. Malam itu, Rahmat pergi. Tinggal catatan, aku cinta kamu, tapi tak mau jadi beban. Saya menangis sampai pagi, hati hancur berkeping. Sendirian dengan Bono, saya rasakan kesepian terdalam. Apakah ini akhir? Apakah cinta kami tak kuat hadapi dunia? Tapi pagi harinya, Rahmat kembali. Wajahnya lelah, tapi mata bertekad. Aku tak bisa jauh dari kamu. Kami berpelukan, menangis bersama. Kita hadapi sampai akhir. Sidang penentu datang. Ruang penuh wartawan di luar.
Pengacara keluarga serang habis-habisan, ahli waris ini hidup menyimpang, manipulasi lansia. Tapi pengacara saya balas kuat, tunjukkan ideo nenek sebelum meninggal, beliau cerita sendiri beri warisan karena saya setia. Hakim akhirnya putus, wasiat sah. Warisan untuk saya. Keluarga kalah, wajah mereka pucat. Om Budi menatap saya benci. Kamu menang sekarang, tapi Tuhan yang hakim akhir. Di luar, demonstran kecil dari kelompok konservatif teriak tolak LG. Polisi jaga, tapi hati saya ciut. Rahmat pegang tangan saya di mobil. Kita menang, sayang. Tapi kemenangan terasa pahit. Keluarga putus hubungan, ibu tak angkat telepon. Rahmat dipecat permanen, susah cari kerja baru. Kami hidup dari tabungan warisan, renovasi rumah kecil jadi tempat tinggal kami. Konflik batin masih ada. Saya sering bertanya, apakah layak semua penderitaan ini? Rahmat jawab dengan pelukan. Cinta kita lebih berharga dari uang. Bono semakin tua, sering sakit. Kami rawat bersama seperti keluarga kecil. Malam-malam kami duduk di teras, cerita mimpi. Suatu hari kita adopsi anak, kata Rahmat. Saya tersenyum meski tahu sulit di sini. Tapi luka lama terbuka lagi saat surat dari ibu datang. Arya, ibu sakit hati. Tapi ibu rindu anakku. Saya menangis baca itu. Rahmat dorong saya pulang ke Jakarta. Pertemuan dengan ibu penuh air mata. Beliau peluk saya erat. Ibu tak paham dulu, tapi ibu cinta kamu apa adanya. Ayah diam, tapi akhirnya angguk. Tak langsung terima Rahmat, tapi langkah pertama. Hidup mulai tenang. Kami buka kai kecil di Jogja, galeri seni sederhana. Rahmat ajar lukis anak-anak, saya desain. Bono masih setia, meski jalannya pelan. Tapi badai belum usai sepenuhnya. Gosip masih ada, ancaman diam-diam, tapi kami kuat sekarang. Tahun berlalu, Bono akhirnya pergi damai di usia tua. Kami kubur di kebun belakang, tanam pohon mangga di atasnya. Rahmat menangis seperti kehilangan anak. Dia saksi cinta kita, katanya. Saya angguk, hati pilu. Nenek dan Bono, dua makhluk yang paling mengerti kami tanpa kata. Kai kami ramai, anak muda datang, beberapa seperti kami, sembunyi-sembunyi cari tempat aman. Kami jadi tempat curhat diam-diam. Kak, gimana caranya bertahan? Tanya seorang remaja gay suatu hari. Saya cerita perjuangan kami, Rahmat tambah dengan senyum. Cinta butuh keberanian. Keluarga perlahan cair. Bak Lina sering datang bawa anaknya main. Ibu kunjungi sekali-sekali dari Jakarta, bahkan peluk Rahmat canggung. Kalian bahagia ya? Ayah masih diam, tapi kirim uang diam-diam saat kami susah. Tapi konflik baru muncul. Kelompok radikal lokal protes kai kami sarang penyimpang. Spanduk dibentang malam-malam, kaca dilempar batu. Polisi datang, tapi lambat. Kami takut pasang cheat, tapi hati gelisah. Rahmat mulai ragu. Mungkin kita pindah ke Bali saja. Saya setuju dalam hati, tapi warisan nenek di sini. Ini rumah kita. Malam itu kami bicara panjang. Aku takut kehilangan kamu karena semua ini, katanya. Saya peluk erat. Kita sudah melewati neraka, takkan menyerah sekarang. Suatu hari, demonstrasi kecil di depan kai. Mereka teriak ayat-ayat, sebar brosur. Pelanggan kabur. Rahmat keluar, bicara tenang. Kami hanya hidup damai, tak ganggu siapapun. Beberapa diam, tapi yang lain makin keras. Saya panggil polisi, tapi saat itu, seorang pemuda dari demonstran maju. Kak Arya. Ini aku, mantan murid Rahmat. Wajahnya malu. Rahmat kenali, peluk dia. Kamu aman di sini. Momen itu ubah segalanya. Pemuda itu cerita pada teman-temannya bagaimana Rahmat guru terbaik. Demonstrasi bubar pelan.
Tak langsung berubah, tapi benih toleransi tertanam. Hidup kami tak sempurna. Stigma masih ada, ancaman kadang muncul. Tapi cinta kami tumbuh kuat. Kami nikah diam-diam di Bali, hanya Mbak Lina dan Ibu saksi. Tak sah hukum, tapi sah di hati. Saya sering ke makam nenek, cerita segalanya. Terima kasih, Nek. Warisanmu bukan uang, tapi keberanian. Rahmat dan saya bangun komunitas kecil, bantu yang seperti kami. Tak besar, tapi cukup buat beberapa jiwa terselamatkan dari keputusasaan. Konflik batin kadang datang, tapi kami hadapi bersama. Cinta sesama jenis di Indonesia ini seperti perjuangan abadi, tapi layak dipertahankan. 10 tahun kemudian, kami jadi tempat legendaris di Jogja. Namanya Rumah Bono, galeri seni dengan sudut baca buku tentang toleransi. Anak-anak muda datang, beberapa terbuka tentang identitas mereka. Kami jadi orang tua angkat bagi yang diusir keluarga. Rahmat dan saya masih bersama, rambut mulai beruban tapi cinta tak pudar. Kami adopsi anak secara tak resmi, bocah laki-laki yatim yang kami temui di panti asuhan. Namanya Bono Junior, panggilan akrab Bonjun. Dia tahu kami ayahnya dan bangga. Keluarga akhirnya terima sepenuhnya. Ayah datang kunjungan terakhir sebelum sakit, peluk Rahmat. Makan ayah lambat paham. Ibu tinggal bersama kami beberapa bulan setahun, masak makanan kesukaan Om Budi. Dia datang suatu hari, sendirian. Aku salah dulu. Nenek benar, cinta tak salah. Kami makan meski luka lama. Masyarakat berubah pelan. Hukum masih tak akui kami, tapi komunitas tumbuh. Kami ikut advokasi diam-diam, bantu undang-undang anti-diskriminasi. Suatu hari, Bonjun tanya, "Ayah, kenapa orang dulu benci kalian?" Kami cerita panjang tentang nenek Bono perjuangan. Dia peluk kami. Aku bangga punya ayah seperti kalian. Malam itu, Rahmat dan saya duduk di teras, seperti dulu. Kita berhasil, ya, katanya. Saya angguk, air mata bahagia. Berkat nenek. Warisan beliau membongkar segalanya, tapi juga menyatukan. Cinta kami yang dulu tersembunyi, kini jadi cahaya bagi yang lain. Di negeri yang masih berjuang dengan toleransi, kami bukti bahwa cinta sejati bisa menang. Tak ada akhir bahagia sempurna, tapi kami punya cukup. Cukup untuk hidup damai, dicintai, dan mencintai. Terima kasih, Nenek. Terima kasih, Bono. Dan terima kasih, Rahmat, cintaku abadi.